Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Ya Rahmanu, Ya Rahim. Allah selalu mempertanyakan dirinya, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Qalu bala syahidna. Lalu semuanya bala syahidna, semuanya bersaksi bahwa sesungguhnya engkaulah Tuhan kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Jadi memang kehidupan kita ini intinya adalah bersyahadat, intinya adalah bersaksi, intinya mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhan kita dan kita adalah hamba. Itulah tauhid yang memang tipis tetapi terkandung di dalamnya luar biasa inti. Jadi kalau kita tidak mengakidahkan diri ini, membatinkan diri ini dalam syahadat kita, maka kita diragukan menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, dan kita diragukan bertoat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tanda toat kita kepada Allah adalah bersyahadat, bersaksi bahwa Allah Tuhan kita dan Muhammad itu adalah utusannya. Kita bersaksi bahwa kita semua ini adalah hamba dan Allah itu adalah Tuhan kita. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Masya Allah, insya Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setiap kita sholat, kita mengabadikan syahadat itu dalam kehidupan sholat kita, dalam praktek perjalanan sholat kita. Masya Allah, kesaksian antara baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kesaksian antara perjalanan ataupun dialog percakapan antara pertemuan antara Allah dan baginda Nabi Muhammad SAW disaksikan oleh para malaikat, diabadikan di dalam sholat syariat kita. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut tayyibatu lillah. Begitulah perkataan baginda Nabi. Sesungguhnya engkaulah yang mulia, yang penuh dengan rahmat dan barokah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaturkan salam kepada Nabi kita. Assalamu alayka ya ayuhan Nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Salam selamat rahmat penuh berkah atasmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi kita saking mencintai umatnya, dia menjawab. Jadi Allah mengatakan, Assalamu alayka ya ayuhan Nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Nabi tidak pernah lupa dengan umatnya. Begitu juga salam dan selawat ini, begitu juga penuh rahmat dan barakah yang kau haturkan kepadaku, haturkan pula kepada mereka semua, termasuk aku dan hamba-hamba yang soleh. Jadi Allah memberikan salam, selamat, rahmat, penuh berkah kepada Nabi, tetapi justru Nabi kita menjawabnya bahwa semoga salam dan selamat serta rahmat dan berkah itu curahkan dan limpahkan juga kepada seluruh hamba-hambamu yang soleh, umat-umatku yang soleh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Dialog itu terjadi, disaksikan oleh para malaikat. Kemudian para malaikat beramai-ramai mengaturkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Kami bersaksi tiada Tuhan kecuali hanya Engkau ya Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan kami bersaksi Muhammad sesungguhnya adalah utusanmu. Masya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para malaikat semua juga berselawat atas Nabi. Ya Allah, curahkanlah selawatmu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Jadi selawatlah kalian, selawatlah ya Allah kepada baginda Nabi sebagaimana engkau berselawat atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu selalu dilantunkan oleh para malaikat pada saat itu sampai dengan selesai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim.
kama barakta ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu diungkapkan oleh para malaikat bersaksi. Jadi ada saksi pada saat itu atas kejadian dan peristiwa Mi'raj atau pertemuan antara baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah di Sidratil Muntaha. Diabadikan di dalam sholat kita. Jadi kalau kita maknai ketika kita sholat, Masya Allah, sesungguhnya antara pelajaran syariat sampai dengan ma'rifat, pelajaran syariat sampai dengan hakikat, terwujud di dalam itu. Kalau syariat, kita seakan-akan bersaksi. Kita sebagai umat ini, sesungguhnya di saat lil sodikun, insya Allah jiwa-jiwa kita bersaksi. Sesungguhnya alastu birabbikum bala syahidina, antara Nur Muhammad dengan Allah. Tetapi kalau kita sudah makom yang lebih tinggi lagi, maka kesaksian itu hanya terjadi antara dua pihak, Nur Muhammad dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah perjalanan kita bersyahadat. Maka rukun Islam itu pondasi yang pertama, poin pertama adalah bersyahadat. Mengucapkan dua kalimat syahadat. Setelah engkau mengikrarkan akidahmu, mengucapkan dua kalimat syahadat, mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhanmu dan Muhammad serta Muhammad hakiki itu adalah utusannya, insya Allah baru engkau melaksanakan sholat 5 waktu sebagai hamba. Jadi antara Allah, Muhammad, Adam sebagai abdi berjalan sinkron. Paham ya? Mengucapkan dua kalimat syahadat itu antara Allah dan Muhammad. Praktik setelah melaksanakan syahadat itu dilaksanakan oleh Adam dan turunannya. Paham? Melaksanakan sholat itu. Setelah bersaksi, bersyahadat, saling bersaksi antara Allah dan Muhammad, saling bersyahadat antara Allah dan Muhammad. Tiada Tuhan kecuali hanya Engkau Allah, kata Muhammad. Lalu Allah mengatakan bahwa sesungguhnya Engkau adalah utusanku. Lalu Muhammad sebagai jasmani, anak turunan Adam, melaksanakan perintah sholat, kemudian melaksanakan puasa, kemudian melaksanakan zakat, kemudian menunaikan ibadah haji. Turunan ke bawah itu sudah pelaksanaan perilaku afalnya baginda Nabi sebagai jasmani Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan turunan datuk Nabi Adam alaihissalam, termasuk kita semua ini. Ya, berarti pertama sekali itu memang syahadat. Sebagaimana baginda Nabi Adam diciptakan, bangun kepalanya, ketika Nabi Muhammad nampak di matanya, lihatlah dia tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di tiang aras. Maka kesaksian itu terjadi, ikrar akidah itu terjadi. Masya Allah. Jadi syahadat itu memang luar biasa. Tingginya makom syahadat itu, tingginya kedudukan kalimat tauhid itu, tingginya kalimat iman itu. Maka barang siapa tidak bersyahadat, tidak mengakui Allah Tuhannya, dan tidak mengakui Muhammad sebagai utusan nabinya, dia dikatakan kafir. Dia belum beragama Islam. Paham? Insya Allah. Baik, barangkali hanya sekedar pencerahan itu. Mudah-mudahan kita tidak lupa dengan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah, mari kita buka ruang diskusi. Insyaallah. Jadi diri yang ada di dalam kamu punya diri itu yang mana? Saya ulang lagi. Coba. Nur Muhammad. Nur Muhammad itu bahasa yang terjemahannya itu apa? Sederhananya. Kita orang awam ini. Kamu ini bayangkan Nur Muhammad ini seperti cahaya yang bulat, kemudian indahnya seperti itu. Lampu neon begini barangkali sana. Itu. Kamu punya bayangan seperti itu dari susu. Nyawa jiwa. Yang paling sederhana rasa. Ya. Kalau nyawa adalah nafas, rasa ada di dalam nafas.
Nur Muhammad ada di dalam rasa. Ya. Sebelum terciptanya apa-apa, sebelum dia ciptakan apa-apa itu tidak berwujud, kosong. Kita katakanlah kosong tetapi ada. Faham ya? Kosong tetapi ada, faham ke tidak? Sekarang Allah ini mau supaya ada selain dia, mengakui keberadaan dia sebagai Maha Pencipta ini, sebagai Tuhan ini, sebagai Allah ini. Nur Muhammad itu benar sama dengan ruh. Dia berwujud tetapi bukan wujud yang ada, wujud di alam ketiadaan. Jadi mulai saat Allah, kemudian Nur Muhammad di alam sifat, kemudian di alam nur, kemudian di alam kalam, kemudian di alam akal, ini dalam ketiadaan semua ini, masih di alam tiada ini. Yang paling tiada itu di zat itu. Yang nampak di alam ketiadaan itu mulai dari sifat sampai ke akal. Paham? Paham? Kemudian masuk ke zat lagi, kosong lagi, keluar lagi di alam ruh. Itu juga masih di alam ketiadaan. Ruh itu juga tidak bisa dilihat. Hanya sudah bisa dilihat dengan rasa. Nur Muhammad itu adalah rasa, tetapi rasa yang paling halus. Rasa yang kita rasakan dengan indera zahir ini, rasa yang kasar. Paham ya? Jadi tidak usah kamu pusing-pusing lagi sekarang. Kamu berpikir bahwa Nur Muhammad itu nanti cahaya, rasa itu lain lagi. Tidak usah lagi. Batalkan sudah kamu bahwa Nur Muhammad itu. Nur Muhammad adalah rasa itu adalah nur. Jiwa itu adalah napas itu adalah jiwa. Nur Muhammad, rasa ini gabung dengan napas, namanya nyawa. Rasa sendiri. Nyawa itu gabungan. Ketika napas ini sudah dimasuki rasa, sudah duduk Nur Muhammad di dalam napas itu, di dalam jiwa, namanya nyawa. Masih beda-beda, 20.000 sendiri lain, 10.000 sendiri lain. Gabung 20.000 dan 10.000, nyawa namanya 30.000. Itu. Jadi kosong saat Allah. Keluar di alam ruh Nur Muhammad. Belum ada jiwa, belum ada nyawa. Faham? Masih hanya ada Nur Muhammad, masih adanya ruh, rasa. Nur Muhammad sama dengan ruh, sama dengan rasa. Paham? Jadi masih ada rasa. Rasa gabung dengan jiwa, namanya nyawa. Rasa gabung dengan napas, namanya nyawa. Jiwa itu napas, jiwa sama dengan napas. Bahasa Arab itu, jiwa itu adalah an-nafs, napas. Setiap yang bernapas akan menemukan maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka napas itu adalah jiwa. Dasar hukum yang keluar adalah hadis Rasulullah kepada Datuk Baginda Sayyidina Ali. Ya Ali, napas itu adalah Ahmad di dalam sholatmu. Dan Ahmad itu adalah napas, rahasia napas di dalam sholat. Maka Ahmad itu alif hamim dal, ketika kau berdiri, berprofil itu, itulah jiwa. Dia keluar begini, itu namanya napas. Kenapa dia disebut jiwa? Karena dia sudah masuk di dalam, dia sudah melingkar membentuk wadah tubuh kasarmu ini. Dia keluar dari kau punya bak yang di sana itu, namanya napas. Kalau sudah masuk, dia sudah membentuk, melingkar seperti bak itu. Itu baru namanya jiwa, sudah itu. Jadi napas dengan jiwa sama saja namanya, hanya beda saja disebut gara-gara bentuk. Belum berbentuk napas, sudah berbentuk jiwa. Supaya ketika kamu sholat dan kamu mendalami perjalanan kehidupan pribadi ruhaniat kalian ini, kalian faham. Coba, sejak kapan jiwa itu ada? Sejak kapan napas itu ada? Napas itu ada pada saat di alam wadi. Jadi di dalam tubuh napas ini, dia keluar. Napas yang keluar. Dia masuk ke dalam membentuk. Dia membawa 4 unsur ini. Ada unsur api, unsur angin, unsur air, unsur tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.